Apa yang diprediksi dan diramalkan oleh Rasulullah ini terjadi di zaman ini. Rasulullah bersabda, di akhir zaman nanti umat Islam dengan potensi jumlahnya yang sangat besar akan mengalami sebuah kondisi di mana dia tidak mampu memanfaatkan potensinya yang besar itu. Walaupun umat Islam itu punya potensi yang sangat besar, jumlahnya mayoritas, ia seperti makanan yang diburu banyak orang. Ia seperti buih di lautan, walaupun terlihat banyak tetapi tidak mampu berdaulat terhadap dirinya sendiri. Sebagai umat yang beriman, kita tidak perlu panik, kita tidak perlu stres, kita tidak perlu berputus asa sampai kemudian menghalalkan segala cara untuk keluar dari permasalahan yang berat. Kita tidak perlu melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama, menyebarkan berita hoax, memfitnah kelompok sana, kelompok sini, sehingga semakin sulit kita untuk menjalin ukhuwah, persatuan umat Islam. Al-Quran punya contoh-contoh manusia-manusia yang dihadapkan dengan persoalan-persoalan berat, tetapi bisa keluar dari persoalan-persoalan berat itu. Inna asyaddan nas bala'an al-anbiya. Sesungguhnya manusia yang paling berat cobaannya itu adalah al-anbiya, para nabi. Oleh karena itu kita perlu belajar dari orang yang paling berat cobaannya. Kalau memang kita menganggap ini sesuatu yang berat, jadi beban dalam sejarah kita pada hari ini. Rasulullah bersabda, yusikul umamu antada'a alaikum kama tada'al aklatu ila qad'atiha. Di akhir zaman nanti umatku itu akan diburu oleh kelompok-kelompok tertentu. Umatku punya banyak potensi jumlahnya yang sangat besar. Dia akan diperebutkan oleh kelompok-kelompok tertentu. Kama tada'al aklatu ila qad'atiha. Seperti mereka memperebutkan makanan yang ada di dalam satu piring, kita seperti makanan yang empuk, yang lezat, yang diperebutkan oleh kelompok-kelompok kepentingan tertentu. Faqala qailun, salah seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah kami pada waktu itu dalam kondisi yang sedikit? Bal antum yauma idzin katsir. Justru kamu pada waktu itu dalam jumlah yang banyak, jumlah yang mayoritas. Walakinnakum gutha, tetapi kamu seperti buih. Kagutha isai, buih itu walaupun banyak tapi terlihat mudah dipengaruhi, mudah diatur, mudah diterpa angin, mudah dihempaskan ombak. Walaupun jumlahnya banyak, walaupun digugah, disadarkan setiap Jumat, setiap pengajian, setiap ada forum-forum, semua kita sadar, tapi setelah keluar dari ruangan, kita kembali tidak bisa berbuat apa-apa. Kita seperti gutha, seperti buih yang setiap saat mudah untuk diatur. Kenapa umat Islam dengan jumlahnya yang sangat besar mestinya dia kuat, tapi sebaliknya menjadi lemah? Ada dua sifat menurut Rasulullah. Yang pertama adalah yang bertindak sebagai imam dan khatib pada hari ini, imamnya Ustadz Badrus Syamsi dan khatib pada saat ini Dr. Muhammad Zainuddin. Kepada khatib dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ta'arraf ilallahi fi rukha ya'rifka fi syiddah
Jamaah sidang sholat Jumat yang berbahagia, mengawali ibadah sholat Jumat kita pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hingga siang ini kita masih bisa menggunakan segala nikmat yang Allah berikan dengan sangat baik. Nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat iman, kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Dan kita buktikan pada siang hari ini kita masih termasuk hambanya yang beriman, yang selalu siap untuk melaksanakan perintah Allah, menunaikan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat Jumat secara berjamaah. Jamaah sidang sholat Jumat yang berbahagia, semua kita yang hadir pada siang hari ini tentunya berharap semoga rangkaian ibadah sholat Jumat yang akan kita laksanakan, mendengarkan khutbah Jumat secara singkat dan menunaikan ibadah sholat Jumat secara berjamaah, bisa membantu kita untuk terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sidang sholat Jumat yang berbahagia, pada khutbah pertama siang ini, marilah kita bersama-sama menyimak sabda Rasulullah. Sabda Rasulullah ini menceritakan kepada kita semua tentang kondisi umat Islam di akhir zaman. Cerita ini perlu saya sampaikan kembali untuk bahan evaluasi kita semua, supaya kita ini mau introspeksi diri, sehingga ke depan kita bisa lebih bersikap lebih baik untuk terus berkontribusi memakmurkan dunia, menjadikan Islam ini benar-benar sebagai rahmatan lil alamin. Jamaah sidang sholat Jumat yang berbahagia, walaupun tidak didukung dengan data kuantitatif ataupun data kualitatif sebagaimana kita kenal dalam dunia penelitian misalnya, tetapi saya meyakini apa yang diprediksi dan diramalkan oleh Rasulullah ini terjadi di zaman ini. Rasulullah bersabda, di akhir zaman nanti umat Islam dengan potensi jumlahnya yang sangat besar akan mengalami sebuah kondisi di mana dia tidak mampu memanfaatkan potensinya yang besar itu untuk ikut serta memajukan umat Islam, memajukan bangsa di dunia. Jamaah sholat Jumat yang berbahagia, bahkan sebaliknya, walaupun umat Islam itu punya potensi yang sangat besar, jumlahnya mayoritas, dijelaskan dalam riwayat ini, ia seperti makanan yang diburu banyak orang. Ia seperti buih di lautan, walaupun terlihat banyak tetapi tidak mampu berdaulat terhadap dirinya sendiri. Jamaah sidang sholat Jumat yang berbahagia, diriwayatkan oleh Abu Daud, disahihkan oleh Albani, Rasulullah bersabda, yusikul umamu antada'a alaikum kama tada al-aklatu ila qad'atiha. Rasulullah bersabda, di akhir zaman nanti umatku itu akan diburu oleh kelompok-kelompok tertentu. Umatku punya banyak potensi jumlahnya yang sangat besar, dia akan diperebutkan oleh kelompok-kelompok tertentu.
Kama tada al-aklatu ila qad'atiha, seperti mereka memperebutkan makanan yang ada di dalam satu piring. Kita bisa gambarkan kalau kita ini sedang lapar bersama-sama dalam jumlah yang besar seperti ini. Di depan sana ada makanan terhidang, siap disajikan. Apa yang akan kita lakukan? Pasti kita semua akan berlomba-lomba bagaimana caranya kita bisa memanfaatkan makanan yang ada di depan itu. Sama kondisi umat Islam juga seperti itu di akhir zaman. Kita seperti makanan yang empuk, yang lezat, yang diperebutkan oleh kelompok-kelompok kepentingan tertentu. Jamaah yang berbahagia, faqala qailun, salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, wa min qillatin nahnu yauma idzin, ya Rasulullah, apakah kami pada waktu itu dalam kondisi yang sedikit? Wa min qillatin, apakah sedikit? Nahnu yauma idzin, kami pada waktu itu ya Rasulullah. Qala, Rasulullah menjawab, bal antum yauma idzin katsir, justru kamu pada waktu itu dalam jumlah yang banyak, jumlah yang mayoritas. Dan kita bisa saksikan saat ini. Cobalah kita searching di Google misalnya. Diprediksi selama beberapa tahun ke depan umat Islam di dunia akan berjumlah miliaran. Bahkan hingga saat ini kita masih sangat percaya diri bahwa kita di Indonesia ini adalah mayoritas berpenduduk muslim. Jamaah yang berbahagia, Rasulullah menjawab, bal antum yauma idzin katsir, kamu pada waktu itu sebaliknya, kamu justru dalam kondisi jumlahnya yang sangat banyak. Tapi pertanyaannya, kenapa kita itu tidak berdaya, seolah-olah seperti makanan yang siap disantap itu? Walakinnakum gutha, tetapi walaupun jumlahmu banyak, kata Rasulullah, walakinnakum gutha, tetapi kamu seperti buih. Kagutha isail, buih itu walaupun banyak tapi terlihat mudah dipengaruhi, mudah diatur, mudah diterpa angin, mudah dihempaskan ombak, walaupun jumlahnya banyak. Jamaah yang berbahagia, walaupun digugah, disadarkan setiap Jumat, setiap pengajian, setiap ada forum-forum, semua kita sadar, tapi setelah keluar dari ruangan, kita kembali tidak bisa berbuat apa-apa. Kita seperti gutha, seperti buih yang setiap saat mudah untuk diatur. Jamaah yang berbahagia, ini prediksi Rasulullah. Mungkin kita bertanya-tanya, kenapa bisa seperti itu kondisi umat Islam di akhir zaman ya Rasulullah? Rasulullah memberikan dua jawaban. Kenapa umat Islam dengan jumlahnya yang sangat besar mestinya dia kuat, tapi sebaliknya menjadi lemah? Ada dua sebab menurut Rasulullah. Yang pertama adalah wala yanza'annallahu fi qulubi uduwikum al-mahabata. Pada hari itu, kata Rasulullah, Allah mencabut rasa takut dari dada musuh-musuhmu. Musuh-musuh kita itu pada waktu itu tidak lagi memiliki rasa takut, tidak lagi memiliki rasa malu. Kalau dulu kita malu-malu, sekarang kita bisa saksikan betapa umat Islam dengan senang hati setiap event-event pemilihan umum tanpa rasa malu-malu. Musuh kita juga tidak pernah punya rasa malu, tidak pernah punya rasa takut. Kita dihargai hanya sekedar 50.000 rupiah untuk 5 tahun. Transaksi nyata di depan mata. Kita itu selalu mau terang-terangan. Mereka tidak malu lagi.
Walaupun terang-terangan dimanapun siap, 50.000, 100.000 disiapkan. Percuma kita itu punya kekuatan besar kalau pada akhirnya terus seperti ini. Jamaah yang berbahagia, itu sebab yang pertama. Sebab yang kedua kata Rasulullah, wala yakdhifanna fi qulubikum al-wahn. Yang kedua adalah pada zaman itu Allah tanamkan penyakit wahn di hati-hati kamu. Faqala qail, salah seorang di antara mereka bertanya, wa ma huwal wahn? Apa penyakit wahn itu ya Rasulullah? Qala, Rasulullah menjawab, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Wahn itu adalah penyakit cinta terhadap dunia yang berlebihan, dan kemudian dia takut untuk menjemput kematian. Jamaah yang berbahagia, oleh karena itu dengan riwayat ini memberikan penjelasan kepada kita, kita tidak perlu heran walaupun kita ini mayoritas, wakil-wakil kita semuanya banyak, sulit dipersatukan. Kenapa? Karena semua mereka itu sudah cinta terhadap dunia, punya kepentingannya masing-masing. Percuma kita itu sampai berbusa mengajak kepada persatuan dan kesatuan. Berdasarkan riwayat ini, mereka tetap seperti gutha, seperti buih di lautan, kagutha isail. Jamaah yang berbahagia, ini kondisi umat Islam di akhir zaman. Kita bisa saksikan apakah ini terjadi di zaman ini. Jamaah yang berbahagia, sebagai umat yang beriman, kita tidak perlu panik, kita tidak perlu stres, kita tidak perlu berputus asa sampai kemudian menghalalkan segala cara untuk keluar dari permasalahan yang berat ini. Kita tidak perlu melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama, menyebarkan berita hoax, memfitnah kelompok sana kelompok sini, sehingga semakin sulit kita untuk menjalin ukhuwah, persatuan umat Islam di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Jamaah yang berbahagia, kalau kita ini memang menganggap ini persoalan berat, marilah kita belajar kepada Al-Quran. Al-Quran punya contoh-contoh manusia-manusia yang dihadapkan dengan persoalan-persoalan berat, tetapi bisa keluar dari persoalan-persoalan berat itu. Jamaah yang berbahagia, kita perlu belajar dari Nabi, manusia yang paling berat cobaannya. Disebutkan di dalam sebuah hadis, inna asyaddan nas balaan al-anbiya. Sesungguhnya manusia yang paling berat cobaannya itu adalah al-anbiya, para nabi. Oleh karena itu kita perlu belajar dari orang yang paling berat cobaannya. Kalau memang kita menganggap ini sesuatu yang berat, jadi beban dalam sejarah kita pada hari ini. Jamaah yang berbahagia, kita perlu belajar dari Nabi Yunus. Nabi Yunus yang kita kenal dengan sangat baik, ceritanya sangat populer. Saya ingatkan kembali pada hari ini, supaya kita bisa mengambil pelajaran, mengambil contoh untuk bisa keluar dari permasalahan berat ini. Nabi Yunus itu ketika dihadapkan dalam kondisi yang sangat darurat, sangat berat, di mana kapalnya hampir karam, di lautan lepas, lihat kanan kiri belakang depan tidak ada ujung. Apa yang harus dilakukan? Semua barang-barang mewahnya sudah dibuang ke laut, tapi harus ada di antara penumpang kapal yang harus ikut terjun ke laut. Sebagai seorang pemimpin, Nabi Yunus memberikan contoh kepada kita. Dia menjadi orang yang paling bertanggung jawab untuk menyelamatkan umatnya yang lagi bingung di atas kapal itu. Singkat cerita, seperti yang kita dengarkan dalam cerita populer, beliau kemudian
terjun ke laut, kemudian disantap oleh seekor ikan yang sangat besar. Katakanlah ikan itu kalau di zaman ini adalah ikan paus misalnya. Jamaah yang berbahagia, Nabi Yunus dihadapkan dengan masalah besar seperti ini. Dia harus rela demi menyelamatkan bangsanya, menyelamatkan umatnya. Dia rela ditelan oleh ikan yang sangat besar. Apa yang dilakukan Nabi Yunus? Apakah dia panik? Apakah dia stres? Apakah dia berputus asa? Menghalalkan segala cara untuk keluar dari masalahnya? Diceritakan di dalam sebuah ayat, fanada fidzulumat. Nabi Yunus berdoa di dalam kegelapan. Fidzulumat, jamak, dalam kegelapan. Betapa gelapnya dia berada di perut ikan itu. Berada di perut ikan. Ikan besar biasanya di dasar laut. Di malam hari pasti kita membayangkan sangat-sangat gelap. Seperti gelapnya yang masalah yang kita hadapi pada hari ini. Dari sangat gelapnya sampai kita mungkin bingung kepada siapa kita harus mengadu terhadap persoalan yang kita hadapi pada hari ini. Demo siang malam tidak pernah didengar. Orang-orang yang dulu menjanjikan banyak hal, bahkan sorga kepada kita, hanya mau mendengarkan ketika punya kepentingan saja. Gelap, seperti gelapnya yang dialami oleh Nabi Yunus. Jamaah yang berbahagia, di tengah kegelapan itu Nabi Yunus berdoa dengan mengatakan alla ilaha illa anta, bahwasanya engkau ya Allah Tuhan kami. Di dalam kegelapan itu menghadapi masalah besar, Nabi Yunus memberikan contoh kepada kita agar kita tetap kuat memegang tauhid, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin bahwa pertolongan Allah itu pasti datang. Tidak merubah keimanannya sedikit pun. Apalagi hanya sekedar diiming-iming ini. Iman Nabi Yunus tidak tergeser sedikit pun. Allah ilaha illa anta, hanya engkau ya Allah Tuhan, Tuhanku yang bisa menolong. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Seperti yang kita panjatkan setiap hari, hanya kepada Allah kita menyembah, dan hanya kepada Allah kita akan minta pertolongan. Seperti Nabi Yunus. Ini yang pertama. Jaga iman kita. Jangan sampai dalam kondisi yang seperti ini iman kita terganggu. Yang kedua, Nabi Yunus mengatakan di dalam doanya, Subhanaka, Maha suci engkau ya Allah. Di dalam kondisi yang sulit, Nabi Yunus itu tetap bertasbih kepada Allah. Tidak pernah suudzon kepada Allah. Tidak pernah suudzon dengan takdir apapun yang diberikan kepada kita. Tidak pernah melakukan hal-hal yang dilarang, yang melanggar hukum, menggunakan teror. Dia tetap bertasbih, perilakunya tetap bersih, seperti bersihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang berbahagia, ini yang kedua. Walaupun sesulit apapun masalah yang kita hadapi, tetap harus jaga perilaku kita supaya tetap bersih. Cerminkan bahwa kita ini adalah penganut agama yang rahmatan lil alamin. Kemudian yang ketiga, inni kuntu minadz zalimin. Sesungguhnya aku ya Allah mungkin termasuk orang-orang yang zalim. Artinya apa? Walaupun masalahnya berat, Nabi Yunus ini dengan kejujurannya, dengan kerendahan hatinya, dia introspeksi diri. Dia tidak mudah menyalahkan orang lain. Dia merasa mungkin dirinya yang paling zalim, sehingga Allah memberikan musibah yang seperti yang dia hadapi. Jamaah yang berbahagia, coba ini juga kita contoh. Siapa sih yang gak pernah punya masalah? Sampai kiai sekalipun pasti punya masalah dengan keluarganya misalnya. Ketika ada masalah dengan keluarga, contoh saja, coba kita tiru Nabi Yunus ini, introspeksi diri.
Mungkin aku yang dolim, mungkin aku yang salah, wahai istriku. Mohon maaf. Kemudian istrinya juga melakukan hal yang sama, mengatakan, iya suamiku, mungkin aku juga yang salah. Coba, kalau setiap masalah yang kita hadapi, kita tiru Nabi Yunus dengan cara introspeksi diri, apa sih yang tidak bisa selesai? Kalau seorang pemimpin dan yang dipimpin sama-sama introspeksi diri ketika menghadapi masalah musibah seperti sekarang ini, apa yang tidak bisa kita selesaikan dengan cara yang baik-baik? Jamaah yang berbahagia, ini Nabi Yunus baru satu. Kemudian yang kedua, masih ada waktu. Kita perlu belajar dari Nabi Ibrahim. Ketika beliau dihadapkan dengan masalah besar, harus menghadapi cobaan, mendapatkan sanksi dari penguasa pada waktu itu, akan dibakar hidup-hidup. Bahkan dengan sombongnya sang raja pada waktu itu mengumpulkan seluruh rakyatnya agar tahu siapa yang membangkang, siapa yang berseberangan dengan kepentingan politiknya. Nih, saksikan, Ibrahim sebentar lagi akan menerima ganjarannya, dilempar ke api yang besar dalam kondisi yang hidup. Jamaah yang berbahagia, apakah Nabi Ibrahim panik? Apakah Nabi Ibrahim kemudian takut, nangis? Jamaah yang berbahagia, sebaliknya, malaikat, orang lain yang panik sampai berbisik kepada Nabi Ibrahim. Diceritakan dalam tafsir, seorang malaikat berbisik dengan mengatakan, alaka hajah Ibrahim, apakah kamu butuh bantuan? Lihat, api yang besar itu sebentar lagi akan memanggang ragamu. Alaka hajah, kamu tidak butuh bantuan? Apa jawaban Nabi Ibrahim? Fa'amma ilaika, kalau aku harus minta bantuanmu, fala, maka tidak. Jamaah yang berbahagia, coba, apa sih yang tidak bisa dilakukan oleh seorang malaikat yang sangat hebat ini? Diceritakan dalam tafsir, sayapnya saja itu 600 sampai 6000. Satu sayap saja dari ujung timur sampai ujung barat. Dari sangat hebatnya malaikat ini, apa yang tidak bisa dilakukan kalau misalnya Nabi Ibrahim mau? Jamaah yang berbahagia, tapi Nabi Ibrahim tidak mau. Walaupun kamu ini hebat, kekuasaannya besar, uangnya banyak, saya tidak butuh. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim percaya pertolongan Allah itu lebih kuat, lebih pasti daripada pertolongan manusia. Jamaah yang berbahagia, ini yang kita miliki, yang lain tidak punya ini. Keyakinan tauhid yang sangat kuat ini yang dimiliki Ibrahim, yang akan kita warisi, yang ini tidak dimiliki oleh orang lain. Coba kalau semua kita dihadapkan dengan masalah besar, kembali kepada keyakinan ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya pertolongan Allah yang akan membantu kita. Saya yakin dengan seyakin-yakinnya, sebesar apapun masalahnya, kita bisa keluar dari masalah ini. Jamaah yang berbahagia, ini Nabi Ibrahim. Dan ini terbukti kemudian Allah berfirman, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kemudian Allah berfirman kepada api itu, kuni bardan, jadilah dingin, wa salaman, dan selamat ala Ibrahim, kepada Nabi Ibrahim. Jamaah yang berbahagia, ini dua nabi yang menghadapi persoalan besar ternyata bisa keluar dari masalah besar itu. Jamaah yang berbahagia, kemudian yang terakhir, kita perlu belajar dari Nabi Musa. Nabi Musa itu ketika dikejar-kejar oleh tentara Fir'aun, sementara dia dengan umatnya, kendaraannya apa adanya, Fir'aun dengan kekuatan tentaranya yang sangat besar, kendaraannya sangat hebat, senjatanya sangat kuat, sudah semakin mendekat mengejar.
Apakah Nabi Musa dan umatnya panik? Disebutkan di dalam sebuah ayat, falamma taro al-jam'an, maka tatkala dua kelompok itu semakin saling melihat. Kalau saling melihat kan berarti sudah dekat, di belakang sudah lihat. Lihat tuh di belakang. Falamma taro al-jam'an, dua kelompok ini sudah saling melihat, itu tandanya sudah semakin dekat, hampir terkejar. Faqala ashabu Musa, kemudian umatnya Nabi Musa mengatakan, inna lamudrakun, pasti sebentar lagi kita ini akan tertangkap, pasti sebentar lagi kita ini akan tersusul. Bagaimana ini? Apa jawaban Nabi Musa? Nabi Musa mengatakan, kalla, tidak mungkin. Coba, betapa kuatnya keyakinan Nabi Musa itu. Kalla, tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Inna ma'iya rabbi sayahdin, karena sesungguhnya Tuhanku itu bersamaku, dan Tuhanku akan memberikan petunjuk kepadaku. Jamaah yang berbahagia, oleh karena itu kalau kita punya keyakinan bahwa Allah selalu bersama kita, bahwa Allah akan selalu memberikan petunjuk kepada kita, pasti dengan semudah-mudahnya kita bisa keluar dari persoalan apapun. Jamaah yang berbahagia, saya salut dengan orang Madura. Orang Madura itu kalau dihadapkan dengan masalah ada gurauan, tapi gurauannya dipikir-pikir benar, mirip dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Musa. Nang tenang, kepada Allah, inna ma'iya rabbi sayahdin, sesungguhnya Tuhanku bersamaku, dan Tuhanku juga yang akan memberikan petunjuk terhadap persoalan apapun yang aku hadapi. Jamaah yang berbahagia, semoga contoh dari para nabi yang dijelaskan dalam Al-Quran ini memberikan energi kepada kita, supaya kita tetap optimis untuk terus melangkah dalam sejarah perjalanan bangsa ini. Aku qouli hadza wastaghfirul ghafurur rahim. Hamdan thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah ma ba'd. Jamaah sidang salat Jumat yang berbahagia, di penghujung khutbah yang kedua, saya ingin membacakan hadis pendek yang disabdakan oleh Rasulullah. Rasulullah bersabda, ta'arraf ilallah firruha, ingatlah kepada Allah firruha, dalam kondisi lapang, dalam kondisi bahagia. Ya'rifka fisyiddah, pasti Allah itu akan selalu mengingat kita dalam kondisi yang sulit, yang susah. Jamaah yang berbahagia, kenapa saya tutup khutbah yang kedua ini dengan hadis ini? Supaya kita ini mau introspeksi diri. Kita ini kalau mau jujur, ingat kepada Allah itu ketika sulitnya saja. Ketika dihadapkan dengan musibah Cianjur, Garut, Jember, Semeru, semua kita ini baru sadar ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi mana ketika kita ini sudah kondisinya senang, bahagia, kita tidak pernah ingat lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dihadapkan dengan kesedihan, kesulitan, baru kita sadar, baru kita ingat, duduk di sini mojok nangis-nangis. Tapi ketika bahagia, kita selalu lupa. Sering kita melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang menyebabkan kita sulit keluar dari masalah. Karena kita ini selalu ingat ketika ada masalah saja. Kita selalu protes, kenapa usaha kita, doa kita tidak terkabulkan? Ya ini jawabannya. Karena kita selalu ingat kepada Allah ketika kita ini lagi susah. Tapi ketika kita bahagia, kita selalu lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang berbahagia, di penghujung khutbah yang kedua ini, marilah kita berdoa. Semoga kita ditetapkan sebagai orang yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kapan dan di mana saja. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi
Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat wa ya kafiyal muhimmat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Fa ya ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrul akbar. Aqimus shalah.